Audio Jungle. Dari LKPJ ini kan saya begitu membuka itu sudah langsung tertuju kepada sebuah visi kota yang diletakkan oleh pemerintah kota, dalam hal ini wali kota pada tahun 2019. Beliau bersama perangkat-perangkat yang ada menjadikan Surabaya kota sentosa yang berkarakter dan berdaya saing global berbasis pada ekologi. Dari visi ini saya lihat ada sisi kurangnya. Bermaksud saya sampaikan, ini kekurangan perlu saya sampaikan karena supaya nanti itu proses pembangunan kota menjadi makin lengkap. Dan kemudian kekurangannya ini adalah terletak kepada bahwa ada aspek budaya yang belum dimasukkan, belum menjadi sebuah perhatian. Padahal Surabaya itu kalau kemudian ada kesadaran kolektif antara pemerintah kota, dewan dan masyarakat akan menjadi sebuah kota yang sangat kuat. Nah, karakter budaya di kota Surabaya itu bisa digali melalui berbagai hal tentang apa yang sudah tertuang di dalam pesan atau amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Ada 10 hal di sana, ada ritus, kemudian ada seni tradisional, ada olahraga dan sebagainya. Dan kemudian itu belum nampak. Dan kemudian dari sini pun juga dari apa yang saya sampaikan nampak juga pada apa yang dijabarkan di dalam misi keempat, misi keenam, yang di situ memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi kehidupan masyarakat. Wali kota menyampaikan bahwa indikator capaiannya nyampe 82,42. Ini angka yang cukup tinggi. Tetapi saya belum melihat bahwa angka ini didukung dengan sebuah kegiatan-kegiatan atau deskripsi pertanggungjawaban yang lebih terinci. Kenapa begitu? Karena kami mencoba untuk melihat sisi lain, bahwa di undang-undang itu kan ada bahwa sebuah kota atau daerah bisa dikatakan itu telah meletakkan paradigma pembangunannya dengan meletakkan kebudayaan sebagai satu potensinya. Itu kan minimal ada 10 hal yang diamanatkan di dalam undang-undang, yaitu ada tradisi lisan yang maju, kemudian ada manuskrip yang kemudian adalah terawat dan tereksplorasi dengan baik, adat istiadat itu adalah dibangkitkan, kemudian ada ritus, ada kemudian pengetahuan tradisional, ada lagi teknologi tradisional, ada seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, ini memang di sana sini itu kita sudah melihat dan sudah ada keterwakilannya, tetapi lagi-lagi kami masih belum melihat bahwa potensi itu digarap dengan lebih maksimal oleh pemerintah kota. Tetapi ada satu hal, walaupun ini adalah sebagai satu bentuk kekurangan pada proses atau visi tahun 2019, kami punya satu harapan di tahun 2020 ini ada satu perhatian yang lebih, yaitu pada membangun pada kebudayaan. Dan kemudian itu kelihatannya pemerintah pun juga sudah mulai menyiapkan, mau mengarah kepada pembangunan berbasis pada budaya itu. Nampak juga pada usulan pemerintah kota kepada dewan tentang usulan perubahan nama-nama jalan. Contoh, yang hari ini juga ditetapkan juga bahwa ada banyak nama jalan yang sejauh ini deskripsikan sebuah kawasan seperti Jalan Singapura. Itu tidak Surabaya sama sekali. Tetapi kemudian diusulkan oleh pemerintah kota untuk dirubah. Dirubahnya menjadi Jalan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nah, ini adalah bagus. Artinya apa?
nama ini adalah mencerminkan mulai mengarah Surabaya kepada jati dirinya sebagai kota pahlawan. Karena apa? Nama-nama jalan sudah mulai diarahkan ke sana. Jalan Sukamanunggal, ya terlepas daripada istilah itu dulu muncul apa, tetapi di sini diganti Pangeran Antasari. Dan kemudian ada Jalan Satelit Selatan. Kalau Sukamanunggal kami rasanya justru kepengen tertarik. Kalimat Sukamanunggal itu adalah kami ingin eksplorasi sebetulnya dari aspek budaya, karena ada latar belakang kesejarahan. Kalau Sukamanunggal itu secara budaya, Suko itu kan senang, Manunggal itu satu. Jadi Sukamanunggal itu bisa mempunyai arti yang baik adalah sebuah kesenangan yang kemudian disatukan. Nah kemudian lalu adalah muncul nama itu bisa jadi begitu. Kemudian Jalan Raya Satelit Selatan diganti dengan Jalan Hasanuddin. Kemudian Jalan Darmo Harapan diganti Jalan Tut Nyadin. Bintang di Pongo diganti Jalan Slamet Riyadi. Kemudian Menganti diganti dengan Kompol Yasin. Dan kemudian yang lebih luar biasa lagi, hari ini kami sangat appreciate dan kemudian menaruh hormat kepada Pansus bahwa usulan perubahan nama jalan Bung Tomo yang kemudian ada di Ngagel, yang kemudian di sebelahnya ada makamnya Bung Tomo, yang diusulkan menjadi Jalan Kencana itu adalah dibatalkan. Ini adalah makin memperkuat bahwa Surabaya untuk menemukan dirinya sebagai hero city itu adalah makin kuat di sini. Nah sehingga kami menarik sebuah benang merah dari visinya pemerintah kota yang kemudian dijabarkan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019 yang belum mencerminkan pendekatan pembangunan berbasis pada budaya tadi. Itu ada harapan dari penetapan daripada nama-nama jalan itu. Dan saya yakin nanti pada aspek yang lain tidak sekedar nama jalan, ada sebuah kreativitas baru yang kemudian adalah merubah atau mendeskripsikan secara lebih rinci terhadap 10 hal yang diamanatkan dalam undang-undang, mudah-mudahan ke depan bisa diwujudkan. Sebagian masyarakat sebelumnya kan sering menjadi buah bibir di masyarakat bahwa beberapa perumahan, beberapa nama perumahan yang bukan Surabaya, misalnya Citraland dan lain-lain, apa itu pernah diusulkan untuk diganti? Saya pikir ini belum ada. Justru itu yang kemudian saya berpikir, kalau memang adalah kita memang nanti sepakat meletakkan paradigma pembangunan melalui pendekatan kebudayaan, kawasan-kawasan nama-nama itu mulai dipikirkan tentang masalah namanya, penyebutannya, supaya rasa daripada kesurabayaan itu adalah makin kuat. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah kawasan-kawasan ini akan masih terus bertumbuh. Pemerintah kota yang memberikan izin, mohon usulan-usulan nama kawasan baru, klaster-klaster perumahan pemukiman baru, atau mungkin pertokoan atau perdagangan baru yang kemudian bernuansa western, kemudian bernuansa tidak mencerminkan dan tidak ada kaitan sejarahnya dengan Surabaya, mohon itu adalah diedukasi, diarahkan, bahkan dikoreksi supaya ada keselarasan antara nama dengan spirit budaya Surabaya. Kan gini Pak, jadi beberapa investor itu kayaknya keberatan dengan nama-nama yang berbau Surabaya, sehingga itu dikhawatirkan akan mengurangi investasi ke Surabaya, sehingga Pemkot mengizinkan itu, terserah namanya apa, yang penting Anda investasi. Apa pandangan sampean? Kalau itu pandangan investor, artinya kenapa investor itu adalah memilih nama lain yang tidak kemudian memiliki keterkaitan kebudayaan Surabaya, karena adalah investor merasa bahwa tradisi Surabaya memang belum dieksplor, belum menjadi sebuah komoditi atau brand yang baik yang kira-kira laku dijual. Tetapi kalau kemudian adalah kota ini punya kesadaran bahwa ada satu brand Surabaya yang justru kalau digunakan justru mahal harganya, dan kemudian banyak orang yang mengejar, ini akan menjadi sebuah tantangan bagi manajemen kota untuk memberikan daya tawar Surabaya terhadap investor supaya lebih suka dengan brand-brand yang bernuansa lokal. Nah seperti begini, kenapa mereka lebih suka menggunakan
kebarat-baratan, karena adalah mereka menganggapnya bahwa brand luar itu adalah menjadi lebih mahal, lebih menguntungkan bagi investor. Tetapi kalau kemudian kita mampu bahwa Surabaya itu membanggakan, Surabaya itu harga diri tertinggi, Surabaya itu adalah memiliki sebuah sesuatu yang prestis gitu, maka investor saya yakin akan dengan senang hati bahkan akan ikut berburu menemukan terhadap nilai-nilai yang sebetulnya menjadi harta karun kita bersama.